Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu mendatangkan mujizat, kehadiran-Mu mendatangkan sukacita, kehadiran-Mu mendatangkan damai sejahtera, kehadiran-Mu Tuhan mendatangkan lawatan yang besar di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau ya Bapa, kami mendengar. Dan kami percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya Tuhan, perdengarkan suara-Mu oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga setiap pesan firman Allah menjadi berkat bagi setiap kami secara pribadi lepas pribadi. Kami menyambut firman-Mu dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorak sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, tetap semangat saudara-saudara, karena mau Natal ini harus semangat. Ya, hari ini kita bersukacita di dalam kondisi situasi apapun, karena Tuhan rindu melawat kita malam hari ini. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, binatang banyak yang liar ya. Hewan-hewan banyak yang liar. Manusia juga banyak yang liar, saudara-saudara. Tapi ada yang paling liar dari seluruh yang paling liar. Itu apa? Otak kita, pikiran kita. Itu paling liar. Sementara kita duduk ibadah di sini, ya saudara-saudara, begitu liarnya otak kita. Sementara ibadah, saudara-saudara, bisa mikir janda sebelah loh. Itu liar sekali otak kita. Sementara kita di gereja bisa mikir yang jahat loh. Sementara di gereja kita bisa mikir bukan mikir Tuhan. Berarti otak kita ini kalau tidak dibaharui, jahat sekali. Itu sebabnya hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan pembaharuan pikiran, saudara-saudara. Supaya kita mengalami transformasi di dalam pembaharuan pikiran, atau pikiran kita dibaharui. Transform by renewing our mind. Saudara-saudara, kita betul-betul dibaharui, roh kita dibaharui. Saudara-saudara, nah kalau roh kita dibaharui dan pikiran kita dibaharui, kita jadi orang Kristen yang hebat. Saudara-saudara, di dalam kitab Paulus menulis dalam kitab Filipi, juga di dalam kitab Efesus, saudara, dikuatkan bahwa ada dua pembaharuan, yaitu pembaharuan roh dan pembaharuan pikiran. Nah, di dalam pembaharuan pikiran, Paulus menulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Renewing our mind ini, saudara-saudara. Coba kita lihat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita akan baca demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua kita dengan keras membacanya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, celaka sekali kalau orang Kristen memiliki pikiran yang belum dibaharui, atau pembaruan pikiran belum terjadi pada orang Kristen. Pembaharuan pikiran yang tidak terjadi pada orang Kristen berakibat dia tidak bisa membedakan kehendak Allah. Dalam ayat kedua, coba tampilkan ayat kedua. Di dalam ayat kedua ini jelas sekali di sana. Kalau
Kalau pembaharuan pikiran terjadi, perubahan atau pembaharuan pikiran terjadi, kamu dapat membedakan apa? Kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Tuhan bisa membuat kita bisa membedakan. Tetapi celaka kalau pikiran kita belum dibaharui, akal budi kita belum dibaharui, kita tidak mengerti kehendak Allah. Kita tidak tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan kita tidak tahu apa yang sempurna. Orang Kristen yang tidak mengerti kehendak Allah berarti melawan kehendak Allah, berontak terhadap kehendak Allah. Orang yang tidak berjalan dalam kehendak Allah, dia tidak mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Dan orang Kristen yang seperti ini, saudara-saudara, celaka betul-betul. Tetapi saudara-saudara, orang Kristen yang tidak bisa membedakan kehendak Allah, yang tidak dibaharui pikirannya, dia akan menjadi orang yang banyak salah jalan, bertentangan dengan Tuhan, dan tidak mengikuti apa maunya Tuhan. Maka hidupnya banyak benturan. Saudara, ada orang Kristen yang sudah 40 tahun ikut Tuhan, tapi banyak masalah, banyak benturan, banyak problem hidupnya. Kenapa? Karena tidak mengerti kehendak Allah, dan dia betul-betul tidak tahu apa yang baik, tidak tahu apa yang berkenan kepada Allah, dan tidak tahu apa yang sempurna. Nah, orang-orang seperti ini akan mengalami banyak problem dalam hidupnya. Maka perlu ditransformasi, saudara-saudara. Tetapi saya memberitahu, transformasi tidak secara otomatis. Ya. Transformasi membutuhkan proses. Transformasi membutuhkan bahkan tekanan, pembaharuan, penyerahan, ketaatan pada rencana Allah. Jadi transformasi tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Misalnya begini, saya memberi beberapa contoh. Banyak orang Kristen, saudara, ingin hidupnya berubah, tapi tidak mau diproses. Ya, tidak bisa. Banyak orang Kristen yang ingin mengalami terobosan, tapi tidak mau memperbarui pikirannya. Tidak bisa, saudara-saudara. Banyak orang Kristen yang ingin pelayanannya bertumbuh, tapi pola pikirnya duniawi. Ya, tidak bisa, saudara-saudara. Banyak orang Kristen yang ingin dipakai oleh Tuhan lebih besar lagi, lebih baik lagi, ingin diberkati lebih lagi. Tetapi pikirannya masih terikat oleh berhala, pikirannya masih terikat oleh kecemasan, pikirannya masih terikat oleh dendam, kebencian, iri hati. Pikirannya masih terikat dengan pandangan lama dan hidup lama. Tidak bisa. Itu sebabnya ayat yang kita baca tadi, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, coba ditampilkan ayat yang pertama, saya ingin urutkan dulu pelan-pelan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi pembaharuan pikiran itu dilakukan karena kemurahan Allah. Bukan karena terpaksa. Bukan karena kita, saudara-saudara, karena kita merindukan sesuatu atau karena kita menginginkan sesuatu, karena kita ingin memaksakan sesuatu, bukan. Kita melakukannya dengan kerelaan demi kemurahan Allah. Dan Rasul Paulus menasihatkan demi kemurahan Allah itulah baru Rasul Paulus menasihatkan saudara supaya apa? Mempersembahkan tubuhmu. Nah, Roma pasal 12 adalah ayat 1 sampai 2 ini adalah titik awal untuk sebuah pembaruan kehidupan Kristen. Karena ternyata dalam kitab Roma, dalam pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara doktrin semua. Doktrin keselamatan, doktrin pembenaran, doktrin penebusan, doktrin tentang kesucian, doktrin. Tapi pasal 12
itu menceritakan bagaimana menerapkan doktrin itu. Kita sulit menerapkan doktrin itu kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka diawali, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Pada saat orang Kristen menyerahkan hidup, baru terjadi transformasi. Katakan amin. Jadi Papen, saya ingin mentransformasi pikiran saya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan pikiranmu kepada Tuhan. Baru terjadi transformasi. Kalau kita ingin buat baju ya, atau celana. Pak, saya mau jahit celana. Supaya celana ini ditransformasi atau dijadikan dibentuk sesuatu yang baru. Ya. Nih, sini kainnya. Kata tukang jahit, oh nggak bisa. Bapak jahit aja. Ya nggak bisa lah. Serahkan dulu kainnya baru saya bisa jahit. Kita ingin saudara Allah berkarya dalam hidup kita. Allah mengubah hidup kita. Allah memberkati kita. Allah membarui pikiran kita. Tapi kita tidak serahkan hidup kita. Nggak bisa. Mau sampai nonggeng nggak bisa. Saudara-saudara. Kita inginnya berubah tapi kita tidak menyerahkan hidup kita. Tidak bisa terjadi. Transformasi, termasuk transformasi pikiran, transformasi roh, pembaruan roh dan pikiran kita, itu bila penyerahan total. Maka ayatnya jelas berkata, persembahkan tubuhmu. Jadi Paulus sedang menuntut orang Roma radikal kalau ingin ikut Tuhan. Persembahkan tubuhmu. Waktu kita mempersembahkan tubuh berarti sedang mempersembahkan apa? Segenap hidup. Berbicara itu. Seluruh aspek hidup kita. Tubuh, jiwa, roh. Itulah persembahan hidup. Maka pada saat mempersembahkan hidup, tubuh kita dipakai untuk kemuliaan Allah. Roh kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, jiwa kita. Semua kuncinya apa? Persembahkan hidup. Maka kalau ada orang berkata begini, Papin, saya ingin hidup saya berubah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu kunci paling pertama sekali. Tidak bisa terjadi sebuah perubahan tanpa diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bisa. Maka hidup seseorang yang ingin mengalami transformasi dari Tuhan, dipakai lebih lagi, melakukan mujizat lagi, dia diberkati lagi, dia ingin peka lagi terhadap suara Allah, dia ingin tajam lagi dalam kerohanian, ya mau tidak mau harus diserahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Agustinus. Agustinus ini moralnya bejat. Kok moralnya bejat? Iya, hidupnya banyak melakukan seks yang tidak wajar. Dengan para wanita yang bukan istrinya. Moralnya bejat. Dan dia hidup dengan gaya hidup yang tidak benar, bukan orang Kristen. Dia putus asa di taman. Pada saat dia putus asa di taman, ada seorang anak berkata, baca, baca, baca. Lalu dia menoleh. Ada Alkitab di situ. Dia waktu membuka kitab Roma. Di situ tertulis, serahkanlah tubuhmu sebagai senjata-senjata rohani. Di taman itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saat itu hidupnya berubah. Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sekarang hidupnya berubah. Sikapnya, pikirannya, hatinya bukan dia lagi. Karena Agustinus yang lama sudah mati. Dan sekarang Agustinus yang baru
yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memakai Agustinus. Maka disebutnya dia salah seorang bapak gereja yang setingkat dengan rasul. Bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Bayangkan bisa melakukan karya Allah yang luar biasa. Masuk pikiran? Pasti tidak masuk pikiran. Mana mungkin bayangan bisa menyembuhkan orang? Mustahil. Tapi kalau orang dibaharui pikirannya, hatinya, hidupnya, dia akan dipulihkan, bahkan bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Katakan amin. Maka hidup kita kalau ingin dibaharui, sederhana saja, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, melainkan milik Tuhan. Saudara, kita kan sering nyanyi lagu, ku telah mati dan tinggalkan. Ada banyak lagu-lagu yang berbicara bahwa ku serahkan di dalam mezbahmu, ku persembahkan. Itu berbicara apa? Tentang korban. Zaman Musa, korban. Zamannya Daud juga pengorbanan, ada korban bakaran. Pada saat seekor domba diberikan atau dikorbankan, berarti seluruhnya. Badannya atau tubuhnya, darahnya atau nyawanya, semuanya dikorbankan. Berarti persembahan korban maksudnya apa? Memberikan seutuh hidup kita kepada Tuhan. Masalahnya begini, kita itu seringkali saudara-saudara tidak mempersembahkan utuh kepada Tuhan. Sementara kita mempersembahkan, sementara kita tarik lagi, ambil lagi. Padahal mempersembahkan tubuh berarti mempersembahkan pikiran kita untuk dibaharui. Mempersembahkan jiwa kita, kehendak kita untuk diasah atau diserahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan roh kita untuk bersatu dengan roh Allah, dipimpin oleh roh Allah. Mempersembahkan tubuh kita berarti mempersembahkan seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita untuk kebenaran melakukan firman Allah. Pada abad ke-8 orang Kristen, saudara-saudara, ada ajaran sesat namanya Arianisme. Arianisme atau Arius. Terus di tengah-tengah ajaran sesat itu, saudara-saudara, supaya tidak sesat, ada seorang yang bernama Athanasius untuk mengembalikan pada kebenaran. Tetapi Athanasius ditekan, diserang, supaya kalah, saudara-saudara. Bahkan pemerintah saat itu atau kaisar saat itu menekan yang benar. Coba bayangin aja. Athanasius ditekan. Tetapi pada saat ditekan oleh kaisar, apa jawab Athanasius? Jika seluruh dunia melawan aku, maka aku akan melawan seluruh dunia. Itu jawaban Athanasius. Pertanyaannya begini, apa yang menyebabkan Athanasius berani begitu? Apa yang menyebabkan Athanasius melakukan seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena Athanasius sudah mempersembahkan tubuhnya, hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya bukan miliknya lagi. Pikirannya bukan milikinya dia lagi. Bahkan pikirannya tidak tergoyahkan dengan berbagai goncangan dan ajaran sesat. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kan memang dari dulu, sejak zaman Paulus juga sudah banyak ajaran sesat. Tetapi saya beritahu, orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, apapun yang terjadi,
dia tidak akan goncang. Mengapa? Karena pikirannya sudah dibaharui. Mengapa? Karena dia bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, dia tahu. Maka dia tidak menentang Tuhan. Itulah yang terjadi pada Athanasius. Dia tidak menentang Tuhan. Melainkan dia udah mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dia ngerti kehendak Allah. Maka dia tidak melukai Tuhan. Atau tidak menentang Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Saya berkata kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Penyerahan total kepada Allah berarti bukan hanya memberikan waktu sisa kepada Tuhan. Tetapi memberikan waktu terbaik. Bukan memberi tenaga yang sisa. Tetapi seluruh hidup kita. Bukan hanya sisa dari kesibukan. Tetapi menyediakan waktu untuk ibadah di hadapan Tuhan. Menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Menyerahkan hidup bagi Tuhan. Berarti memberikan persembahan tubuh, jiwa, roh sepenuhnya kepada Tuhan. Saya menyatakan kalimat ini dengan tegas. Ketika hidup Bapak Ibu diserahkan kepada Tuhan secara total, maka transformasi baru terjadi. Sementara kita menyerahkan sebagian, tapi tidak total kepada Tuhan, banyak kemunafikan. Saya pernah dalam pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang saudara-saudara nonton video porno bisa langsung di HP. Betul-betul, sekarang terbuka sekali kejahatan di mana-mana. Dulu sembunyi-sembunyi, caranya pakai apa? Pakai VCD. Dan VCD juga macam-macam tuh VCD porno. Ada yang VCD bajakan, ada VCD yang asli. Nah, orang yang tergila-gila dengan dosa, yang hidupnya tidak diserahkan pada Tuhan tapi diserahkan pada dosa, dia bisa punya VCD satu dus. Dan saya memenangkan jiwa orang ini. Dan dia berkata begini, Pak, saya mau berubah. Saya mau menerima Yesus. Saya mau mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Lalu saya bilang, ayo VCD-nya dikumpulin. Satu dus besar. Kita bakar. Ya. Terus kan ada VCD bajakan yang murah kan, bakar aja. Tapi ada VCD yang dari luar negeri original itu bisa 400 sampai 1 juta. Lalu dia sisihkan 4 VCD. Pak, yang ini jangan dibakar ya, mahal. Ini namanya apa? Tidak total menyerahkannya. Hidupnya tidak menyerah total kepada Tuhan. Dia masih mencintai dosa. Sehingga Tuhan sulit berkarya. Ini kejahatan pikiran kita. Termasuk penundaan ya. Nanti aja bertobat. Besok saja. Lusa saja. Nanti kalau sukses baru saya sungguh-sungguh. Nanti kalau saya berhasil baru pelayanan. Itu pikiran yang dibutakan. Karena pada saat menjadi orang Kristen. Mempersembahkan seluruh hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Itu betul-betul total. Karena persembahan tidak sebagian-sebagian. Persembahan itu total untuk Tuhan. Malam hari ini kalau Bapak Ibu berkata begini, Pak Ben, saya sudah lama sebetulnya rohani saya sudah padam. Saya sudah lama sebetulnya pelayanan juga tidak bergairah. Saya sudah lama kalau berdoa juga kering. Saya sudah lama berdoa memakai bahasa roh juga nggak rasa apa-apa. Apa yang perlu saya lakukan? Serahkan kembali hidupmu secara total.
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu cara yang terbaik. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan separuh. Maka Alkitab tadi berkata, saudara-saudara, dalam ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi transformasilah hidupmu itu. Berubahlah. Ada perubahan. Lewat apa? Pikiran. Tapi kata berubahlah itu bukan cobalah berubah. Bukan coba-coba. Tuhan tidak menghendaki saudara mencoba berubah. Bukan. Kata metamorfose di sana. Kata perubahan bukan perubahan dari luar. Perubahan dari dalam. Bukan berubah karena coba-coba. Atau berubahlah sekali saja. Enggak begitu. Berubahlah terus menerus. Karena itu present imperatif. Terus menerus. Berubah yang berlangsung sampai akhir hayat hidup kita. Itu yang disebut penyerahan total kepada Tuhan. Kok Papin? Jadi pembaharuan budi, pembaharuan pikiran kita, itu sederhana. Iya sederhana. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Baru pikiran kita, hati kita, kehendak kita, bahkan roh kita dibaharui, terjadi transformasi. Yang kedua, transformasi saudara-saudara bukan dimulai dari penyerahan total kepada Allah saja. Tapi transformasi mulai menerapkan pola ilahi. Ayat yang kedua, coba tampilkan. Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah hidup dengan pola dunia ini. Janganlah hidup dengan sistem dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan pembaruan budi. Karena Allah. Jadi pola pikirnya Allah lah yang saudara lakukan, terapkan. Bukan pola pikir dunia yang saudara terapkan. Pola pikir ilahi. Bukan pola pikir duniawi. Dengan kata lain, Papin, kalau saya ingin supaya terjadi transformasi roh, transformasi pikiran, gimana? Terapkan pola pikir Allah. Terapkan pola hidup ilahi. Pola hidup sorgawi, bukan pola hidup duniawi. Jadi disinilah yang disebut menerapkan pikiran Kristus. Pikiran Kristus cirinya gimana? Tidak ada yang mustahil, itu pikiran Kristus. Tidak ada yang tidak mungkin, itu pikiran Kristus. Segala sesuatu bisa, itu pikiran Kristus. Segala sesuatu dapat, itu pikiran Kristus. Segala sesuatu jadi, itu pikiran Kristus. Segala sesuatu bisa berubah. Segala sesuatu bisa terjadi. Papa saya dukun Buddhis. Guru kungfu. Penjudi. Dan benci sekali orang Kristen. Kalau ngelihat papa saya begitu, mana mungkin papa saya berubah? Mana mungkin diselamatkan? Orang yang berkata, wah dia sehingga mungkin berubah. Mustahil. Itu pikiranmu. Tapi apa sih yang mustahil bagi Allah? Gak ada yang mustahil. Papa saya akhirnya jadi Kristen kok berubah. John Newton itu penjual budak. Perompak laut. Jahat. Tapi satu saat dia bisa bersujud di bawah kaki Tuhan. Dan dia bertobat. Dia mengarang lagu. Saudara-saudara. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Dia bisa berubah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kata dia. Kalau saya saja bisa ditolong yang jahat ini. Apalagi saudara yang tidak terlalu jahat, kata John Newton. Jadi mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saudara terapkan pikiran Allah dalam hidup saudara. Gunakan pola pikir ilahi. Jangan pola pikir duniawi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini.
Saudara, serupa dengan dunia ini dalam hal apa, Pak Apin? Dalam cara pola pikir. Orang duniawi itu mengejar identitas misalnya. Dia mengejar rasa nyaman. Saya bahagia kalau saya kaya. Nah kalau belum kaya gimana? Nggak bahagia-bahagia. Itu penipuan sama sekali. Itu pola pikir duniawi itu. Kalau saya sudah senang, baru saya bisa nolong orang. Nah kapan lu senang? Kalau saya kaya, baru saya memberi. Nah kapan kamu kaya? Sebab definisi kaya itu, kalau saudara pelit walaupun banyak duit, itu bukan kaya, miskin. Tapi kalau saudara miskin, saudara berani menabur, berani memberi, itu kaya namanya. Jadi soal pikiran itu. Begitu egois. Begitu mementingkan diri sendiri. Nah itu bukan orang Kristen yang benar. Itu orang Kristen duniawi. Yang gak pernah mengalami transformasi. Saudara, saya memberi ilustrasi yang paling sederhana ya. Saudara, kapal mau kecil mau besar, berada di tengah lautan, tentu lautan lebih besar. Pada saat kapal ada di tengah lautan atau samudra yang begitu luas dan besar, apakah hal itu berbahaya? Tidak berbahaya. Kapal terombang-ambing di tengah samudra, enggak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau air lautnya masuk ke kapal itu, baru bahaya tuh. Karena kapal bisa tenggelam kalau air laut masuk ke kapal itu. Selama air laut tidak masuk ke kapal itu, aman. Mengerti maksud saya? Belum. Kita ini hidup di tengah lautan dunia ini. Kita hidup di tengah samudra kegelapan ini. Tapi selama pengaruh dunia tidak masuk ke dalam hidup kita, ke kapal kita, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau gaya hidup dunia masuk dalam diri kita. Pikiran dunia masuk dalam diri kita. Medsos dunia masuk dalam diri kita. Kebejatan dunia masuk dalam diri kita. Dosa dunia masuk dalam diri kita. Sistem dunia masuk dalam diri kita. Nilai-nilai dunia masuk dalam diri kita. Itu bahaya. Celaka 12. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen tidak jatuh karena serangan setan. Banyak orang Kristen jatuh dalam dosa bukan ujung-ujung karena serangan kuasa kegelapan atau setan, tapi karena pola pikir dunia masuk dalam dirinya. Sehingga dia bisa mencuri, membunuh, sakit hati, benci. Pola pikir dunia menggerogoti pikiran, merusak hatinya, merusak hidupnya, hancur. Itu kan dunia yang masuk dalam diri kita. Tapi kalau kita ada di tengah dunia seperti kapal, di tengah samudra, kalau air tidak masuk, gak jadi masalah, kita terapung-apung aja kok. Dan kita sampai pada tujuan. Itu sebabnya jangan pola pikir dunia, gaya hidup dunia sesuai dengan ayat, coba ditampilkan tadi dalam ayat ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Ini suatu larangan yang luar biasa. Jangan serupa dengan dunia ini. Dalam pola pikir, dalam kehidupan, dalam gaya, dalam sistem, dalam karakter, di dalam pola hidup atau model kehidupan. Selama kita tidak ikuti dunia, kita ikutin Tuhan. Beres hidup ini. Coba kita
kita sama-sama berpikir bahwa kesuksesan bukan diukur oleh materi. Tapi banyak orang kan berpikir, orang Kristen pun berpikir bahwa sukses itu diukur dari materi. Salah total. Kalau begitu Yeremia, yang termasuk Pak Insinyur Niko menginginkan generasi Yeremia, generasi yang gak punya apa-apa itu. Kalau saudara lihat Yohanes Pembaptis, gak punya apa-apa dia. Hanya jubah. Ada materi dia punya? Enggak ada. Ada orang yang punya pola pikir kalau dipuja, dihormati, dihargai, itu orang sukses dan itu orang yang hebat. No. Hidup saudara tidak tergantung dihargai, dihormati, dipuji, dipuja. No. Hidup saudara hanya bergantung apakah aku mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sempurna, apa aku melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Itu jauh lebih penting. Yang lain kejar sistem dunia yang lain, yaitu popularitas. Kalau belum terkenal, belum dikenal banyak orang, rasanya belum populer, belum sukses. No. Suatu ketika di Amerika, kita jarang-jarang ke Amerika, contohnya aja. Ada KKR besar-besaran dipimpin oleh Mordekai Han. Mordekai Han khotbah karena tidak cukup gereja begini, dibikin tenda di lapangan-lapangan dan dikhotbah. Ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang datang. Tapi anehnya tenda itu pun kursi-kursinya penuh. Ada dua pemuda usianya 16 tahun. Dua-duanya, yang satu 17 tahun. Dua pemuda ini datang ke KKR Mordekai Han. Penuh sesak. Karena gak ada tempat duduk, dia berkata, kita pulang saja. Tapi ada Aser panggil-panggil, jangan pulang, jangan pulang. Aku sediakan kursi, 2 kursi untuk kalian. Dia cari itu kursi. Akhirnya 2 dapat duduk di situ. Mordekai Han khotbah, saudara-saudara. 2 orang ini bertobat. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Terjadilah pembaharuan pikiran, pembaharuan roh, dan pembaharuan kehidupan total. 2 orang ini, yang satu bernama Billy Graham. Yang satu bernama Mac Macken. Yang satu menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan berkhotbah, pelayanan gerejawi menjangkau banyak jiwa-jiwa. Yang satu setelah bertobat jadi pengusaha, menghasilkan banyak uang. Tujuannya untuk apa? Mendukung Billy Graham pelayanan. 2 orang ini hebat sekali. Dalam kisah ini ada 3 nama tertulis. Mordekai Han, pengkhotbah itu terkenal sekali dan tertulis dalam sejarah. Orang kedua yang tertulis dalam sejarah, Billy Graham. Selama hidupnya Billy Graham berkhotbah, lebih dari 200 juta orang bertobat lewat pelayanannya. Hebat sekali dia. Yang ketiga yang tertulis namanya siapa? Mac Macken ini. Yang mendukung Billy Graham. Yang membawa Billy Graham juga kepada Tuhan. Mac Macken itu. Ada yang gak tertulis? Aser yang nyediain tempat duduk itu. Yang gak tertulis. Lalu saudara berpikir, kalau tidak terkenal, nama kita tidak tertulis, kita gak sukses. No. Itu tidak penting. Lihat selalu dalam sejarah Alkitab ya. Seorang yang badannya pendek diselamatkan oleh Yesus, namanya Sakius. Ada namanya Sakius.
Betul nggak ada namanya Sakeus? Tapi dalam kisah-kisah tertentu, seorang yang lumpuh diturunkan dari atap rumah dan sembuh dapat berjalan, yang gotong itu 4 orang. Tertulis namanya nggak? Nggak ada tertulis namanya. Tapi sukses nggak? Sukses. Berhasil nggak? Berhasil. Tergantung pola pikir kita. Kita berpikir sukses itu kalau nama saudara tercatat. Sukses itu tidak harus nama saudara tercatat. Kalau nama saudara tercatat itu puji Tuhan lah. Kalau tidak tercatat, ini khotbah nih KKR. Yang kenal pendetanya yang khotbah itu. Yang main musik siapa yang tahu? Yang bawa kolektor siapa yang tahu? Yang asal siapa yang tahu? Yang beresin kursi siapa yang tahu? Yang nyapu siapa yang tahu namanya? Nggak ada. Tapi coba kalau nggak ada yang beresin kursi, mereka duduk di mana coba? Tapi kita punya pola pikir ya. Pola pikir duniawi soalnya. Bagi kita, kalau tidak terkenal, kalau kita tidak populer, kalau kita tidak tertulis dalam sejarah, kalau nama kita tidak mencuat ke atas, kalau kita tidak dipuji, kalau kita tidak ini dan itu, saya kurang hebat. No, itu pola pikir duniawi. Saudara melakukan pelayanan bukan karena ingin dicatat kan? Saudara melakukan pelayanan bukan karena uang PK kan? Saudara melayani dan hadir ibadah bukan karena saudara takut diabsen kan? Kokul yang itu nggak datang ditegur gitu, takut kan? Atau begitu? Hati-hati. Hati-hati, kita sedang salah jalan saudara-saudara. Bahkan jadi pelayan-pelayan Tuhan pun kalau kita model begitu, berarti pembaharuan pikiran kita tidak benar. Kita belum penerapan pola pikir ilahi. Belum penerapan gaya hidup ilahi itu. Saudara, saya bawa ini ya. Ini semprot-semprot buat pembersih kacamata. Coba lihat ini. Nah, coba lihat, semua lihat. Sementara saudara lihat tadi, beberapa detik saudara lihat ini. Saudara mikir matematika enggak? Enggak. Mikir bahasa Indonesia enggak? Mikir Pancasila enggak? Enggak. Kenapa? Karena pikiran saudara sedang beralih. Dari mikirin yang banyak hal itu, langsung fokus mikirin ini. Ternyata saudara-saudara, kehidupan Kristen itu bisa, pertama serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua berarti mulai menerapkan pikiran Kristus yang engkau terapkan di kepala kita, di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa. Kalau rel kereta api itu satu jalur kan. Itu yang benar itu rel kereta api satu jalur. Jangan bannya ke sana, yang ban ke sini, nggak bisa. Pikiran kita juga nggak bisa bercabang. Sementara kita mikirin janda sebelah, sementara kita mikirin Tuhan, nggak bisa. Sementara kita berpikir duniawi, sementara kita berpikir sorgawi, bisa? Nggak bisa. Hanya satu, saudara pilih. Mau kita menerapkan pola pikir ilahi atau pola pikir duniawi? Lihat ayatnya tadi kembali. Saudara mau berpola pikir duniawi atau pola pikir pembaruan akar budi? Hanya dua pilihan itu. Pada saat saudara menerapkannya, saudara bisa membedakan kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Saudara bisa. Kenapa? Karena saudara sudah menerapkan. Jadi perlu diterapkan. Tidak bisa, saudara-saudara, pikiran kita tanpa penerapannya. Gak bisa. Sekarang yang ketiga. Mengulang ya. Bagaimana penerapan supaya pikiran saya, bahkan roh saya, pikiran saya dibaharui. Mengalami transformasi, gimana caranya? Yang pertama, serahkan hidupmu secara total kepada Tuhan.
Nggak ada cara lain. Yang kedua, saudara mulai terapkan sekarang pembaruan pikiran itu. Kita terapkan dalam kehidupan, tidak serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus dalam soal pola pikir itu. Maka engkau akan menjadi orang Kristen yang hebat. Serupa dengan Yesus. Jadi menolak pola pikir dunia. Melangkah sesuai dengan pola pikir ilahi. Itulah transformasi yang sesungguhnya. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara. Ayat tadi berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Ini menunjukkan bahwa transformasi Kristen terjadi bukan hanya sekedar perubahan perilaku, etika. Bukan. Kita cenderungkan, kita rindu anak-anak kita berubah. Itu secara etika. Anak-anak kita berubah secara tingkah laku. Bukan. Anak-anak kita dan kita harus berubah dari dalam. Karena hidup kita hidup karena Kristus, bukan diri kita. Jadi perubahannya perubahan batiniah dari dalam, bukan perubahan dari luar. Yang disentuh dengan pengetahuan etika, ajaran etika, bukan. Tetapi pembaharuan yang dari dalam. Sehingga berubah total. Pak Apin, transformasi supaya terjadi perubahan pikiran, perubahan roh, bahkan pembaharuan roh. Gimana caranya? Ada beberapa langkah untuk pembaharuan roh dan pikiran kita setiap hari. Yang pertama, transformasi lewat firman. Pikiran kita dibaharui oleh firman. Jadi firman Tuhan membaharui pikiran kita. Saudara, otak kita itu diisi apa, akan mengolah apa. Gambarannya seperti apa ya? Gambarannya komputer lah. Saudara kalau ngetik khotbah, file saudara isinya apa? Khotbah. Tapi kalau saudara curhat di dasar sialan, gua tadi diiniin, gua ditipu. Yang keluar apa datanya? Ya penipuan. Nah sekarang otak kita ini, pikiran kita diisi apa? Kalau diisi firman, pembaharuan pikiran terjadi. Kalau diisinya barang-barang bekas, barang-barang najis, seks yang tidak benar di otak kita, pikiran kita kacau sudah. Makanya saya tidak heran komputer bisa hang. Tidak bisa loading. Kenapa? Karena banyak sampahnya. Bukan file-file yang berguna, tapi file-file yang memberatkan, sampah. Saya punya pengerja yang saya kuliahkan, saya sekolahkan. Pak, komputer saya hang, laptop saya hang. Saya tidak bisa ngerjakan skripsi. Pas diperiksa, isinya semua game semua. Yang gak ada gunanya sama sekali. Gak ada hubungan dengan skripsi. Jutaan hanya untuk begitu. Karena hang. Otak kita diisi hal-hal yang tidak berguna. Hang. Makanya gak heran ada istri-istri marah-marah terus di rumah. Ada suami marah-marah terus stroke. Kenapa bisa begitu? Hang. Diisinya hal-hal yang tidak benar. Saudara ingin benar? Isi data yang benar. Apa data yang benar? Firman Allah dimasukkan. Supaya firman Allah memperbaharui kehidupan saudara. Katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara. Pikiran saudara, bahkan roh saudara dibaharui oleh apa yang kedua selain firman? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus ini menyingkapkan makna firman. Roh Kudus itu yang bisa menembus jiwa dan roh.
Roh Kudus itu yang bisa mengoreksi pikiran, bahkan menginsiapkan manusia akan dosa. Roh Kudus ini yang bisa memberikan hikmat. Roh Kudus ini yang bisa membuat mujizat. Roh Kudus ini yang bisa membuat pembedaan roh, marifat. Roh Kudus ini yang menimbulkan berbagai karunia-karunia. Jadi Roh Kudus inilah yang membuat pewahyuan. Roh Kudus inilah yang memberitahukan, menuntun kita dalam kebenaran. Roh Kudus itu membaharui bukan hanya pikiran, roh kita, jiwa kita, hidup kita, Roh Kudus. Makanya saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Pak Apin, gimana pikiran kita bisa dibaharui? Lewat firman, lewat Roh Kudus. Yang terakhir, lewat apa Pak Apin? Pembaharuan pikiran itu bisa terjadi lewat apa? Pembaharuan pikiran. Yang ketiga, Bapak Ibu, selain firman dimasukkan ke otak kita, selain dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita, maka orang-orang yang bisa melakukan kehendak Allah, mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan apa yang sempurna, adalah mereka yang betul-betul saudara-saudara mau mempraktekkan kebenaran itu. Atau berjalan di jalan yang benar itu. Dia bertekad, dia punya komitmen untuk melakukannya. Mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif. Dia mengganti cara dunia dengan cara kerajaan Allah. Dia mulai mengganti saudara pikiran yang lelah, pikiran yang penuh dengan kecemburuan, pikiran yang penuh dengan dendam, dengan pikiran yang penuh dengan memberkati. Dia harus mengganti. Gak ada cara lain. Saya memberikan contoh dengan sebuah acara televisi ya. Kalau kita nonton televisi, kita udah bosan sekali dengan misalnya ngelihat acara sidul anak sekolahan. Gimana caranya supaya berubah? Ya ganti channelnya. Nggak ada cara lain. Saudara, Pak, hidup saya membosankan. Ya kalau saudara channelnya itu doang, bosanlah. Saudara ganti channel ilahi. Saudara komitmen, saudara akan pindah dari kenajisan pada kekudusan. Itu channelnya, pindah. Gak bisa enggak? Saudara pindah dari kebejatan kepada kekudusan. Dari dosa kepada kebenaran. Saudara pindah. Komitmen itu namanya. Untuk mempraktekkan itu. Nah kalau orang Kristen yang tidak radikal seperti ini, ya terus menerus akhirnya. Terus menerus saja. Nipu orang, tidak rasa berdosa gitu. Ya itu, pikirannya enggak dibaharui. Malah ngomongnya begini. Waktu temennya nasihatin, lu orang Kristen tapi nipu. Tipu-tipu bisnis biasa. Nah udah gitu. Udah cara duniawi akhirnya yang dia praktekkan. Bukan cara sorgawi. Gak bisa. Saudara harus pindah ya. Pindah channel udah. Gak bisa enggak. Saudara kalau terus menerus dengan sidul anak sekolahan. Ya udah begitu aja. Saudara tidak tertarik dengan channel sorgawi. Tapi Papin channel yang lain lebih menarik. Channel-channel duniawi ada berapa channel? 340 mungkin. Atau 700 channel. Tapi saudara harus milih channel satu doang yang benar. Dari 700 channel itu. Satu doang yang benar. Channel sorgawi. Pola pikir ilahi. Dan saudara tidak tertarik dengan itu. Lalu berkata, udah biasa. Begini biasa. Akhirnya hal-hal yang berdosa pun
dianggap wajar. Hal-hal yang berdosa pun dianggap biasa. Tapi mulai hari ini, Bapak Ibu, kunci pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Gak ada cara lain. Kunci kedua, ayo terapkan pola pikir ilahi. Mau tidak mau, ayo. Dan channel ketiga, saudara-saudara, jadilah betul-betul orang Kristen yang mau mentransformasi, berubah, pembaharuan itu supaya terjadi dan nyata dalam diri kita. Saudara-saudara. Sehingga betul-betul orang lain lihat, istri kita, anak kita alami semuanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen yang hebat adalah orang Kristen yang bisa meninggalkan cara hidup yang lama. Mari kita berubah lewat pembaharuan budi kita. Pikiran kita bisa dibaharui oleh firman, oleh Roh Kudus, dan oleh komitmen kita untuk pindah dari dunia ini kepada kerajaan surga. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku telah mati. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Haleluya. Tuhan transformasi kami. Setiap pribadi-pribadi Tuhan. Oh ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati. Kendara laba kata kapakara laba kata kara laba kasaka laba kata kara laba raba takara laba raba raba. Jesus. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Musik mengalunkan pujian ini. Kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita sedang hidup di dunia yang penuh dengan gelombang, samudra yang sangat besar dan luas, dan engkau terkatung-katung dengan perahumu di tengah samudra itu. Tetapi itu tidak akan membahayakan engkau selama air laut
tidak masuk ke dalam perahumu. Saya yakin kalau engkau hidup dalam Kristus dan menyerahkan dirimu kepada Tuhan, dan tidak ada pola dunia, keserupaan dunia yang menghancurkan hidupmu, tidak masuk dalam hidupmu, engkau tetap aman. Yang celaka bila air dari laut itu masuk ke perahumu. Yang celaka jika nilai-nilai duniawi masuk menggerogoti hidupmu. Jika media sosial menghancurkan rohanimu, itu yang celaka. Bahkan iri hati, kebencian, dan gaya hidup sistem dunia menghancurkan hidupmu, sehingga engkau merasa gagal dan putus asa. Begitu banyak orang zaman sekarang bunuh diri karena mereka tidak mengalami pembaharuan roh. Seharusnya firman Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Selama engkau tidak serupa dengan dunia ini, sistem dunia tidak masuk dalam hidupmu, engkau aman. Pilihlah komitmen untuk mulai hari ini terjadi pembaharuan roh dan pembaharuan pikiran. Biar firman Allah diisi dalam hati dan pikiranmu. Biarlah Roh Kudus membaharui hati dan pikiranmu. Dan biarlah engkau komitmen untuk apa yang kau isi dalam hidup ini. Agar satu pembaharuan bersama-sama, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam hari ini, tanggal 19 November 2025, saya memutuskan menyerahkan kembali hidup saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan, saya menyerahkan sepenuh-penuhnya hidup saya ke dalam tangan-Mu. Atur kembali, tuntun kembali dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, mulai malam hari ini saya akan pindah dari pola pikir dunia kepada pola pikir ilahi. Tuhan Yesus, lepaskan saya dari cara-cara dan kerupaan dunia dalam nama Yesus, sehingga saya hanya serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya mengisi pikiran saya dengan firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan saya komitmen untuk hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus, saya pasti diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Setengah menit aja mengucap syukur kepada Tuhan. Kinama kata kabara kapa kata kasakarala bakata kapa karala bakata pa borodo pato kuriarala batakarala bakaraba. Roh Kudus membaharui, Roh Kudus membaharui, Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus memulihkan. Kinerele beto kura, segala sesuatu mungkin, segala sesuatu bisa, tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Seperti Engkau bisa mengubah Agustinus, Engkau bisa mengubah kami. Seperti Engkau bisa mengubah papa saya, Engkau bisa mengubah saya Tuhan. Engkau bisa mengubah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Aku punya pikiran Kristus dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan ya Bapa, yang tidak memiliki pengharapan diberikan pengharapan. Haleluya. Turun berkat firman Allah atas kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Luar biasa Tuhan, malam hari Tuhan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan firman-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, Pastor Apin Tuhan Yesus. Kami mendoakan beliau Tuhan, berkati Pak Apin Tuhan dan keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan dimanapun beliau berada Bapa, berkati juga Tuhan usahanya Tuhan, semoga Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan buat Pak Apin Tuhan. Juga Tuhan ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan berserah kepadamu Tuhan, ajar kami juga untuk terus Tuhan sehingga kami juga mampu bertransformasi Tuhan Yesus demi kemuliaan nama-Mu Bapa.
Terima kasih buat ibadah pada malam hari Tuhan Yesus. Terima kasih buat persiapan semuanya Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan Yesus yang malam hari ini sudah melayani Engkau Tuhan Yesus di ibadah malam hari Tuhan. Buat WL, buat singer Tuhan, buat pemusik Tuhan Yesus, buat multimedia semuanya Tuhan yang bekerja Tuhan, yang melayani pada malam hari juga Tuhan. Buat kul yang sudah hadir Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan, Kau limpahkan Tuhan, Kau kembalikan Tuhan effort mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan yang akan Kau berikan Tuhan buat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan gereja kami Tuhan, gembala rayon kami Tuhan, Pak Kiki Tuhan, dan wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau limpahkan, Kau berikan visi dan misi Tuhan, pelayanan Tuhan untuk gereja kami Bapa. Kami juga mendoakan juga buat kota kami, buat bangsa kami Tuhan. Berikan kota kami keamanan Tuhan dan bangsa kami keamanan Bapa. Pemerintah yang aman dan damai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita siapkan hati dan tangan kita angkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.